بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين آمين. Asy-Syaikh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani di dalam kitab Sulamul Munajat ala Risalatis Safinatis Salat, beliau menceritakan suatu kisah tentang Sayyidah Asiyah dengan Fir'aun. Wa hukiya, dan dikisahkan dan diceritakan, anna Asiyata, sesungguhnya Asiyah, yaitu istrinya Fir'aun. Ya, anna Asiyata qalat li Fir'auna, suatu ketika, ya, Sayyidah Asiyah ini berkata kepada suaminya Fir'aun, Uridu minkal la'bah, uridu minkal la'bah, aku ingin bermain denganmu. Ya, aku ingin bermain denganmu. Ya, tapi Allahu a'lam, main di sini apa yang dimaksudkan. Ya, yang penting di situ Sayyidah Asiyah mengajak Firaun untuk bermain. Ya, entah bermain yang dimaksudkan bermain petak umpet, ya, atau bermain kejar-kejaran, ya, atau bermain antara suami dan istri. Wallahu a'lam. Ya, yang pasti di sini uridu minkal la'bah, kata Sayyidah Asiyah, aku ingin bermain denganmu. Wa man ghaliba kharaja uryanan ila babil qasri. Siapapun di antara kita yang nanti kalah, kata Sayyidah Asiyah kepada Fir'aun, ya, man ghaliba kharaja uryanan ila babil qasri. Siapapun yang kalah dalam permainan ini, maka hendaklah dia keluar, ya, dengan keadaan telanjang dari istana ini, kata Sayyidah Asiyah kepada Fir'aun. Sekali lagi, ya, man ghaliba kharaja uryanan ila babil qasri. Barang siapa yang kalah dalam permainan ini, kata Sayyidah Asiyah kepada Fir'aun, ya, kharaja uryanan, maka dia harus keluar dalam keadaan telanjang min ila babil qasri, ya, sampai kepada pintu istana. Ya, karena istananya sangat besar. Baik. Fa'ajabaha ila dzalika, ya, fa'ajabaha ila dzalika faghalabathu. Maka Fir'aun pun menerima tantangan dari istrinya Sayyidah Asiyah. Ya, faghalabathu, dan dia telah mengalahkan Sayyidah Asiyah ini, telah mengalahkan Fir'aun dalam permainan. Otomatis Fir'aun nanti harus telanjang keluar. Faqalat, nah, maka Sayyidah Asiyah berkata, Aufi bil ahdi, penuhilah janjimu. Karena kesepakatan awal, barang siapa yang kalah dalam permainan ini, dia harus keluar dalam keadaan telanjang menuju pintu istana. Nah, Sayyidah Asiyah meminta, menagih janjinya itu. Aufi bil ahdi, penuhilah janjimu. Wa ikhraju uryanan, dan keluarlah dalam keadaan telanjang. Faqala, maka Fir'aun berkata kepada Asiyah, Isfahi anni, maafkan aku. Ya, maafkan aku. Jadi Fir'aun ingin, ya, Fir'aun ingin keluar dari janjinya itu. Fir'aun tidak mau memenuhi janji karena dia malu. Sebagai seorang raja, masa dia harus keluar dalam keadaan telanjang. Makanya dia mengatakan isfahi anni, maafkan aku. Ya. Nah, gugurkan janji itu. Baik. Walaki khizanatul lu'lu'in, dan bagimu, ya, satu peti mutiara atau permata.
Biar gak janji itu gugur, tapi saya berikan kamu satu peti permata. Kata Fir'aun kepada istrinya Asiyah. Faqalat. Nah, maka Asiyah pun berkata kepada Fir'aun, in kunta ilahan, apabila kamu mengaku sebagai Tuhan, apabila kamu benar Tuhan, ya, fa'aufi bisyarti, maka penuhilah syarat yang telah kita sepakati. Ya, penuhilah syarat yang telah kita buat. Fa innal wafa'a bil ahdi min syartil ilahiyati. Ya, karena memenuhi janji itu adalah syarat daripada ketuhanan. Dan Tuhan tidak akan pernah dia mengingkari janjinya, kata Sayyidah Asiyah kepada Fir'aun. Fatajarrada min thiyabihi, maka akhirnya Fir'aun pun melepas pakaiannya, ya, sehingga dia dalam keadaan telanjang. Falamma ra'athul jawari kafarna bihi, ya, dan ketika pembantu-pembantu istananya melihat kondisi Fir'aun dalam keadaan telanjang itu, kafarna bihi, akhirnya pembantu istananya pun tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Yang sebelumnya pembantu-pembantu istana itu mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Karena telah melihat Fir'aun dalam keadaan telanjang, ya, akhirnya pembantu-pembantu istana itu mengingkari, ya, dan tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Nah, itu maksudnya. Falamma ra'athul jawari kafarna bihi. Ya, setelah melihat kondisi Fir'aun yang telanjang itu, ya, akhirnya mereka pembantu-pembantu istana itu tidak lagi mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Kenapa demikian? Liqubhi suratihi, karena dalamannya Fir'aun itu sangat jelek, ya, sangat jelek. Bagaimana bentuk dalamannya itu sangat jelek. Ya, masa Tuhan seperti ini kok jelek sekali dalamannya ini? Karena dia dilihat dalam keadaan telanjang oleh pembantu-pembantu istananya itu. Ya. Wa amanna billahi ta'ala, dan akhirnya pembantu-pembantu istana pun, ya, beriman kepada Tuhan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kanat Asiyatu ta'arrada 'alaihinna al-islam. Sebelum mereka beriman kepada Allah, dulu pernah Sayyidah Asiyah mengajak mereka juga untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Qabla dzalika fala yaqbalna, ya, wa kanat Asiyatu ta'arrada 'alaihinna al-islam qabla dzalika fala yaqbalna. Dulu mereka pernah diajak oleh Sayyidah Asiyah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi mereka tidak menerimanya karena mereka, ya, mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Setelah mereka melihat kondisi tubuh Fir'aun yang sangat jelek, ya, entah dadanya, ya, entah perutnya, entah kemaluannya dan lain sebagainya, ya, karena ada yang jelek di situ dilihat oleh pembantu-pembantu istana, akhirnya mereka pun tidak lagi percaya kepada Fir'aun sebagai Tuhan. Ya. Nah, dalam cerita ini, dari kisah ini, ya, bahkan istrinya pun Sayyidah Asiyah tidak mengakui Fir'aun atau tidak mengakui suaminya sebagai Tuhan. Tapi istrinya ini mengaku, ya, atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan, mudah-mudahan dari kisah ini banyak pelajaran yang bisa kita pelajari, banyak pelajaran yang bisa kita petik, hikmah-hikmah menjadi ada dalam diri kita. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.